Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari Kurikulum Merdeka. Di bab 2, Menjaga Kesehatan. Di halaman 30 sampai 34, kita akan belajar kacamata kadek. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, Kak Arina mau mengingatkan bila ada yang ingin les bahasa Inggris bersama Kak Arina di online Class 101, nanti bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau bisa juga nanti lihat formulir pendaftaran untuk lihat paket yang ada. Linknya nanti sudah Kak Arina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk kita mulai adik-adik. Ini ada cerita judulnya Kacamata Kadek. Nah, ini kacamata ya. Kacamata ini digunakan kalau mata kita sudah buram atau minus. Nah, biasanya untuk mengetes kesehatan mata kita, kita menggunakan ini. Ya, nanti dokter matanya akan menunjuk angkanya, hurufnya. Misalnya, ini huruf apa? Biasanya mulai dari yang besar dulu ya. Ini huruf apa? Oh, E. Iya, bisa jawab. Lalu ke baris kedua, masih besar ya. Baris ketiga juga masih besar. Yang keempat, kelima, nah ini makin kecil nih. Ya, yang ini apa ya? Kayak huruf B, tapi bukan, ternyata E. Lalu misalnya ini huruf D atau nol ya, atau O ya, gitu. Makin kecil, makin kecil. Nah, kalau kita di sini aja udah nggak kelihatan, itu berarti mata kita udah buram, minus. Jadi harus pakai kacamata ya. Pakai kacamata itu nggak enak adik-adik, berat ya dan risih kadang-kadang kalau lagi lari, keringetan itu melorot ya. Jadi harus mulai dari sekarang adik-adik nih masih kelas 2 ya, harus udah melatih yang tadi 20 20 20 ya, atau kalau bisa malah mending nggak usah deh main gawai ya. Main gawai harus ditemenin oleh mama papa ya. Dan baca buku juga jangan sambil tiduran, jangan di tempat gelap dan juga harus beristirahat ya. Yuk kita baca. Kemarin Kadek memeriksakan matanya. Kata dokter, Kadek harus memakai kacamata. Kadek tidak mau. Ya, biasanya kalau yang baru pakai kacamata tuh malu ya adik-adik ya. Malu sama teman-teman, jadi akhirnya nggak mau pakai. Ya, kita lihat bahasanya di sini. Kadek tidak mau. Kadek ini dia sebagai subjek. Ya, sebagai subjek. Subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas, ya. Terus di sini tidak mau adalah predikat. Siapa yang tidak mau? Tadi yang melakukan adalah kadek. Ya, itu adalah konsep subjek dan predikat, ya. Bagaimana jika teman-teman mengejeknya? Tuh kan, jadi malu ya. Biasanya kalau yang baru pakai kacamata itu malu jadinya. Bagaimana jika ia tidak bisa bergerak bebas? Nih adik-adik ya, coba lihat ini adalah kalimat tanya. Bagaimana? Menanyakan cara ya. Jadi bagaimana kalau teman-teman mengejeknya? Gimana caranya dia nanti menghadapinya ya? Bagaimana jika dia tidak bergerak bebas? Kadek menyimpan kacamatanya. Nih, ditaruh sama Kadek di tasnya. Nah ya, Kadek menyimpan kacamatanya. Kalau tadi kita sudah belajar subjek dan predikat, Kadek adalah subjeknya, orang yang melakukan aktivitas. Nah, menyimpan adalah aktivitasnya. Siapa yang menyimpan? Kadek. Apa yang disimpan oleh Kadek? Kacamatanya. Nah, kacamata ini adalah objek. Ya, benda yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Berarti yang disimpan apa? Kacamatanya. Siapa yang nyimpan? Kadek. Ya, subjek, predikat, objek. Namun tulisan di papan tulis jadi susah dibaca. Tuh ya, dia aduh kok nggak kebaca gitu ya. Kadek juga sering tersandung. Bagaimana ini? Nih ya, tersandung. Karena apa? Karena nggak kelihatan adik-adik. Ya, kalau kita buram itu segala benda di sekitar kita itu tidak terlihat tapi buram. Ya, mungkin kalau Kadek ngelihatnya ini hanya bayangan-bayangan hitam saja, akhirnya tersandung ya. Wah, Kadek terpaksa memakai kacamatanya. Wah, semua terlihat lebih jelas. Nih ya, ternyata mataharinya jelas, pohonnya jelas, bahkan teman-temannya terlihat jelas. Ternyata Kadek memang perlu bantuan kacamata.
Nah, jadi intinya nggak perlu malu ya, kalaupun memang sudah terlanjur harus pakai kacamata, teman-teman kita juga pasti memaklumi kok ya. Kalaupun digodain, ya udah bilang aja jangan godain aku ya, aku malu gitu ya. Oke, berikutnya guru akan memberikan daftar kata dari cerita. Bacakanlah kata-kata tersebut dengan lantang. Lakukan secara bergantian ya. Dalam kegiatan ini kalian belajar untuk membaca kata-kata yang sering ditemui. Nah, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya untuk kata-kata yang akan dibacakan. Namun sekarang karena adik-adik belajarnya lewat YouTube di Karina, Karina akan memberikan kata-kata dari cerita tadi. Ya, yang pertama, ada apa ya tadi? Dokter ya. Dokter. Ya, kedua, memakai. Memakai tadi tentang kacamata ya, memakai. Lalu ada juga kacamata. Lalu ada apa lagi ya? Ada bebas ya. Bergerak bebas tadi ya. Lalu ada tulisan. Tulisannya nggak kelihatan tadi kata kadek. Lalu ada papan tulis yang nggak kelihatan tulisan yang di papan tulis. Lalu yang ketujuh ada baca ya, tidak bisa terbaca. 8 jelas. Kita baca yuk adik-adik. Yang pertama, dokter. Dokter. Memakai. Memakai. Kacamata. Kacamata. Bebas. Bebas. Tulisan. Tulisan. Papan tulis. Papan tulis. Baca. Baca. Jelas. Jelas. Nah, nanti baca secara lantang, secara bergantian ya. Kalimatnya mungkin nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru. Kemungkinan beda, kemungkinan juga sama. Sama yang diberikan Kak Rina ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk yang mau les bahasa Inggris sama Kak Rina bisa tanya-tanya dulu di DM IG. Atau bisa juga nanti lihat formulir pendaftarannya di Google Form untuk paket-paket kelas yang ada. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk sekarang kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.